Hai semua, dalam video ini aku mau sharing tentang benjolan di leher. Mungkin diantara kalian ada yang mempunyai pengalaman sama kayak aku, atau mungkin teman kalian, saudara, atau di lingkungan sekitar. Jadi dalam video ini kita sama-sama sharing yuk, berbagi cerita tentang benjolan di leher dengan kalian komen di bawah video ini ya. Semoga bermanfaat. Jadi kronologinya itu di akhir tahun 2019, tepatnya sih di bulan November, aku itu tuh sering banget yang namanya sering gak enak badan, meriang, pokoknya imun menurun lah. Kalau misalnya ada orang yang sakit di sekitar aku tuh cepet banget yang namanya tertular atau besoknya tuh aku sakit. Tapi kalau gejala-gejala umum yang biasanya diderita sama orang tuh mereka itu lebih cenderung lebih demam, nafsu makannya menurun, terus suka berkeringat di malam hari, terus suka yang namanya pusing gitu kan, dan terutama itu benjolan yang menempel di leher kita. Tapi kalau aku itu mempunyai gejala yang berbeda, atau setiap orang itu mempunyai gejala yang beda-beda dengan penyakit ini. Kalau aku sih lebih cenderung itu pertama pusing. Pusing itu pokoknya aku udah minum obat, segala obat biarin bisa sembuh dari pusingnya itu cuman tertahan. Habis ini misalnya malam ini aku minum nih, terus besok paginya aku udah sehat gitu. Nanti beberapa hari kemudian aku pusing lagi gitu kan. Terus yang keduanya itu aku sering banget yang namanya demam, tiba-tiba demam aja gitu. Ntar kadang-kadang kalau malam-malam tuh aku suka menggigil dengan sendirinya gitu kan. Kalau untuk nafsu makan aku sih normal, nggak ada yang namanya malas makan atau segala macamnya, ya normal aja gitu. Terus lebih cenderung tuh ke batuk. Pertama tuh di bulan Maret aku itu batuknya itu batuk berkepanjangan, tapi nggak yang dibilang batuk 100 harinya ya. Nah abis itu aku batuk, minum obat batuk sembuh, sampai aku tuh minum herbal dan bikin jamu sendiri buat nyembuhin batuknya itu sendiri. Beda gitu, karena di dalam tubuh itu ada yang namanya virus atau infeksinya sendiri gitu. Kalau batuk yang biasanya umum kan kita minum obat batuk udah langsung sembuh kan, tapi kalau ini emang batuknya ada batuk beda, jadi penanganan itu juga beda. Mau disembuhin nanti dia balik lagi karena bakterinya itu masih ada di dalam tubuh kita. Nah sering waktunya itu udah selesai di bulan Maret kan, konsultasi ke sana sini, terus ada teman yang bilang menganjurkan kalau udahlah pergi aja ke dokter buat mastiin kalau benjolan itu sebenarnya apa sih gitu kan, daripada kita menduga-duga nggak jelas dan pokoknya bermacam-macam pikiran yang aneh-aneh gitu kan. Sampai aku tuh berpikir ini gondongan kan, terus aku kasih blau yang biru-biru itu selama 3 hari, ternyata nggak ada perkembangan. Nah aku pikir juga gara-gara batuk itu sendiri, batuk sembuh nanti benjolannya hilang sendiri kan, ternyata itu enggak sama sekali kan. Nah terus di bulan Mei aku pergilah ke dokter. Dokter pertama itu aku divonis sebagai tumor. Jadi semua yang berbentuk benjolan itu disebut tumor. Jadi kalian kalau divonis tumor tuh jangan takut, karena ada yang tumor jinak, ada yang tumor ganas. Nah sebaiknya benjolan itu harus dibongkar biar tahu isinya itu apa gitu loh. Akhirnya aku dikasih obat selama seminggu untuk dilihat perkembangannya, benjolan itu berkembang atau enggak sih. Dan aku tuh dikasih obat antibiotik selama seminggu untuk dilihat perkembangan benjolan aku itu gimana sih gitu kan. Ternyata nggak berkembang, maksudnya berkembangnya semakin membesar, tidak ada pengaruh dari antibiotik itu. Akhirnya aku memutusin untuk ke dokter satu lagi, benar-benar untuk meyakinkan benjolan itu tumor atau apa sih gitu kan. Setelah itu dokter memvonis aku itu sebagai kena TB kelenjar, tapi dokter tidak langsung menvonis kalau bener nggak sih itu TB kelenjar gitu, tapi dia maunya tuh aku dioperasi kan.
Akhirnya di bulan Mei aku itu di USG, dan hasil USG-nya itu besar ukurannya itu 1,9 cm di sebelah kanan, dan di sebelah kiri itu karena masih kecil jadi tidak terdeteksi. Akhirnya aku dirujuk untuk konsultasi ke penyakit dalam, yaitu dengan ngambil darah untuk dicek apakah gula aku bagus, HB aku bagus, semuanya, dan ternyata semuanya itu bagus. Akhirnya itu aku lanjut ke dokter spesialis paru untuk di ronsen, karena kan mau operasi, jadi tuh harus semuanya tuh harus dikoreksi atau dilihat bagus apa enggak gitu. Dokter paru aku bagus, semuanya bagus, dan dokter paru bilang kalau aku itu kena TB kelenjar kan. Habis itu aku datang lagi konsultasi ke anestesi untuk pembiusan. Jadi yang mana sih yang harus dibius atau ada alat yang masuk? Ternyata aku dimasukin selang untuk pernapasan kalau nanti operasi, dikarenakan pembiusan lokal kan, operasi besar itu sendiri. Nah, abis itu aku balik lagi ke dokter bedah tanggal 5 Juni 2020 untuk memastikan jadwal operasi, dan aku dijadwalkan itu besoknya tanggal 6 Juni 2020 di operasi leher. Mungkin ada yang pengalamannya sama kayak aku gejalanya atau gimana tentang benjolan di leher ini. Untuk selanjutnya aku dikasih pengobatan dan dioper ke dokter spesialis paru untuk diobati bakteri tuberkulosis yang ada di dalam tubuh aku ini. Buat kalian yang mempunyai pengalamannya sama kayak aku atau yang lainnya, yuk kita sama-sama berjuang. Masih ada perbaikan dalam pengobatan itu sendiri.